Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai keputusasaan. Saudara, suasana putus asa ini tidak hanya terjadi dalam hidup saudara sebagai jemaat biasa, mungkin penetua jemaat, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, penginjil, nabi, guru, gembala. Ada saatnya di mana seseorang, baik jemaat maupun hamba Tuhan itu mengalami saat-saat nyaris putus asa. Saudara, ada 3 hal yang harus saya sampaikan ketika saudara menghadapi saat-saat yang sedemikian. Ketika zaman semakin sulit, kita menyongsong era akhir zaman, menyongsong kedatangan Tuhan. Kita melihat berita-berita yang tak menentu, adanya berbagai macam penyakit, wabah penyakit, adanya berbagai macam bencana, bahkan isu-isu mengenai peperangan terjadi di muka bumi. Bahkan kondisi ekonomi saudara semua juga saat ini mengalami satu tekanan berat. Saudara, pada saat yang sedemikian, kita seringkali diperhadapkan dalam suasana yang nyaris putus asa. Saya beritahu saudara bahwa yang mengalami saat-saat nyaris putus asa ini tidak hanya saudara sendiri. Bahkan nabi-nabi besar itu pernah mengalami saat-saat sedemikian. Dan mereka melakukan hal yang benar ketika menghadapi saat-saat yang sulit, di mana pikiran, logikanya maupun hatinya dia nyaris putus asa. Tidak ada lagi jalan keluar, patah semangat. Kalau orang sekarang bahasanya galau, begitu saudaraku. Saat sedang galau, saat patah semangat, semangatnya menjadi pudar saudaraku. Ini saya memberikan pesan kepada saudara, jangan sampai ketika saudara itu nyaris putus asa, ini melakukan hal-hal yang konyol dan bodoh. Saudara, ketika saudara nyaris putus asa, pengharapanmu nyaris habis karena sakit penyakitmu. Pengharapanmu nyaris habis karena suasana, kondisi ekonomimu yang tidak kunjung baik. Saudara mengalami suasana nyaris putus asa, maka yang harus ditempuh adalah 3 perkara. Saudara, yang pertama adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Jadi kalau saudara sedang putus asa, nyaris habis akal, betul-betul pasrah sudah, habis tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka yang harus saudara tempuh yang pertama adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Jangan lari kepada orang lain, kepada orang yang tidak mengerti firman Tuhan, atau bahkan mungkin lari kepada dukun-dukun dunia. Itu sangat bodoh. Saudaraku, saudara harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Kemudian yang kedua, ketika saudara diliputi kebodohan, saudara nyaris putus asa, menjadi lemah, semangatmu hilang. Yang kedua yang harus saudara lakukan, jangan berbuat dosa. Karena seringkali ketika seseorang itu kecewa, ketika seseorang itu mengalami tekanan, ketika seseorang itu habis akal, dia sangat mudah untuk berbuat dosa. Karena himpitan ekonomi, seseorang sangat mudah untuk melakukan perbuatan dosa, terpancing untuk melakukan dosa, merampok, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau yang wanita yang menjual diri dan lain sebagainya untuk memenuhi hasrat duniawinya, untuk memperoleh kekayaan dunia. Saudara, jadi jangan berbuat dosa, yang kedua. Kemudian yang ketiga, tunggu, sabar. Karena ketika saat-saat sedemikian ini bisa saudara lalui, maka sebentar lagi, sedikit lagi pertolongan Tuhan itu akan datang. Saudara, jadi ada 3 hal. Ketika saudara nyaris putus asa, ketika saudara pada kondisi yang down, saudara tidak bisa lagi, saudaraku, melakukan karya-karya karena saudara lemah. Hati saudara sudah menjadi lemah. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan, saudaraku, melakukan hal-hal yang keliru. Tempuhlah 3 perkara ini. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, jangan berbuat dosa. Ketika sudah diliputi kebodohan, jangan berbuat dosa. Kalau sudah berdosa, sudah akan jatuh fatal. Kemudian yang ketiga, tunggu, sabar. Karena kalau situasi sedemikian ini artinya sebentar lagi akan datang pertolongan Tuhan. Saudara, yang mengalami saat-saat yang berat, saat-saat krisis, saat-saat tekanan berat membuat hati ini putus asa itu tidak cuma saudara. Musa, saudaraku, yang memiliki mulut penuh urapan, bisa mencurahkan 10 tulah di Mesir. Itu dia juga pernah putus asa, saudaraku, ketika membawa bangsa Israel ke padang gurun, saudaraku, dan di tengah-tengah padang gurun itu, saudaraku, bangsa Israel menggerutu. Sudah diberi mana tapi masih kurang daging, dikatakan, saudaraku. Orang-orang bajingan dikatakan dalam Bilangan pasal 11, saudaraku, itu mulai ngomel, saudaraku. Mulai ngomel, menggerutu. Kita lebih enakan di Mesir. Ngapain kita ke padang gurun? Ngapain kita mengungsi? Enakan kita di Mesir, kita dapat daging murah, gratis, saudaraku. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan itu begitu. Enakan hidup di dunia. Enakan hidup secara duniawi. Tidak dibatasi aturan ini, itu. Bebas melakukan dosa. Mendapatkan uang, saudaraku. Mendapatkan fasilitas dunia dan lain sebagainya. Saudara, kita akan membaca ini putus asanya model Musa. Saudaraku, Bilangan pasal 11 ayat 13-15. Ini langsung to the point saja karena ini ayatnya panjang. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak melihat celakaku. Amin, saudaraku. Ini Musa, saudaraku. Ketika bangsa Israel yang dipimpinnya, yang dibawanya ke padang gurun, ini menangis di pintu-pintu kemahnya karena teringat akan keindahan Mesir. Teringat akan keindahan, kenikmatan daging di Mesir. Saudaraku, satu ketika ini membuat Musa ini sempat berdebat dengan Tuhan. Saudara, ini sebetulnya bangsa Israel waktu itu sudah dikasih mana. Saudara, tetapi masih kurang. Masih membayangkan nikmatnya daging di Mesir. Saudara, dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan itu begitu. Saudaraku, mengikuti firman Tuhan yang benar, kegerakan yang benar, kok rasanya berat. Harus tiap hari menyucikan diri, menguduskan diri, menjaga diri dari dosa. Masih harus berkorban untuk pekerjaan pelayanan. Ini berat. Enakan menjadi orang dunia, bekerja dapat duit banyak, melampiaskan hawa nafsu, bebas. Teringat akan itu, saudaraku. Daging itu gambaran dari itu, saudaraku. Jadi bangsa Israel waktu itu teringat daging di Mesir, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu Musa menjadi putus asa, bahkan sampai marah. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, ini ngomongnya Musa kepada Tuhan. Sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak melihat celakaku. Saudaraku, Musa ini pernah, saudaraku, ngambek sama Tuhan, saudaraku. Karena kadang satu beban pelayanan itu memang cukup berat ditanggungkan atas seorang hamba seperti Musa ini. Ketika harus menyelamatkan bangsa Israel yang sedemikian banyak, saudaraku, ini berat. Tugas berat. Setiap hari Musa harus membimbing, setiap hari Musa harus menyatakan suara Tuhan, membimbing dari kehidupannya, dari makanannya, minumannya, dan lain sebagainya. Saudaraku, ini berat.
Di dalam tugas pelayanan kegerakan akhir zaman ini juga satu tugas berat, saudaraku. Betul-betul berat, saudaraku. Belum dicibir, saudaraku. Musa ini, saudaraku, dia memimpin bangsa Israel, sudah menunjukkan mujizat-mujizat, masih dicibir. Ngapain Musa engkau bawa kami ke padang belantara ini yang penuh dengan penderitaan? Kami dulu di Mesir enak, makan daging enak. Saudaraku, di dalam pemberitaan akhir zaman juga demikian, saudaraku. Seringkali menghadapi hujatan, itu ngawur, itu dan lain sebagainya, saudaraku. Padahal, saudaraku, ini merupakan sesuatu yang harus disampaikan sebagai kegenapan zaman. Saya juga bergumul, saudaraku. Ini berat, Tuhan, berat sekali untuk memberitakan mengenai kronologis kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Mengenai, saudaraku, terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini kalau aku sendiri, Tuhan, ini nggak bisa. Aku membutuhkan penopang. Aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau dulu yang menopang Musa adalah Harun, kemudian saudaraku, saudara-saudaranya yang lain, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang putus asa itu bukan cuma saudara, di mana kondisi-kondisi yang berat itu menghimpit ekonomi saudara, menghimpit keluarga saudara, di mana kondisi yang berat, tekanan kiri kanan menghujat saudara mungkin. Saudara, ini juga menimpa tokoh-tokohnya seperti Musa ini juga ditimpa, saudaraku, satu masalah yang membuat dia nyaris putus asa. Sampai dia ngomong sama Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlampau berat bagiku. Sampai Musa minta untuk dicabut nyawanya. Saudara, kalau putus asa, tapi jangan seperti Musa ya, saudaraku. Saudara, karena belum tentu disayang seperti Musa, nanti saudara minta dicabut nyawanya, betul-betul dicabut, nanti kacau, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Musa ini karena memang masih mau dipakai panjang, saudaraku, jadi dia dipertahankan oleh Tuhan sampai kepada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menghadapi situasi putus asa, pertama ini yang harus saudara tempuh, datang kepada Tuhan dan berdoa, minta petunjuk. Yang kedua, ini jangan berbuat dosa. Saat saudara lemah, jangan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, tunggu, sabar. Sebentar lagi pertolongan Tuhan akan datang. Saudara, kalau tadi ini Musa, kemudian ada lagi, tidak cuma Musa, saudara, ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nabi-nabi yang dahsyat. Elia. Saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu dinyatakan nanti dua saksi itu memiliki kuasa seperti Musa dan Elia. Elia juga pernah mengalami saat-saat masa-masa yang demikian. Ketika diancam mau dibunuh oleh Isabel. Isabel itu istrinya Raja Ahab. Saudaraku, bayangkan diancam mau dibunuh oleh istri raja, istri pemimpin negara. Ini bukan main-main, saudara. Kalau saudara juga pasti takut. Saudaraku, ini dahulu Elia ini diancam Isabel sampai dia nyaris putus asa juga. 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Ini nabi dahsyat yang bisa nyetop hujan 3,5 tahun.
yang diangkat hidup-hidup, dia pernah mengalami situasi nyaris putus asa. Orang putus asa itu situasinya seperti apa tuh saudaraku? Lemas saudaraku. Mau ngapa-ngapain males. Kalau saudara gitu ya, mau bekerja jadi males. Duh, sudah lemah. Mau pelayanan rasanya ogah. Ini kalau hamba Tuhan mau berkhotbah rasanya nggak ada ilham roh. Males. Tuhan, kenapa begini? Kok izinkan terjadi seperti ini? Lemah Tuhan. Aku banyak kelemahan. Ini situasi di mana seseorang dihimpit oleh keputusasaan. Dalam hidup saudara menghadapi sakit, penyakit, putus asa. Lemas, drop, pikiran jadi drop saudaraku. Mental juga jadi drop. Kalau orang sakit, mentalnya menjadi down saudaraku. Ini sakitnya semakin parah loh saudaraku. Oleh karena itu, ketika saudara mengalami situasi yang sedemikian, saudara harus datang kepada Tuhan. Jangan melakukan dosa. Kemudian yang terakhir, tunggu sedikit, Tuhan akan memberi pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Elia pun, ini nabi besar yang dahsyat, bisa menghentikan hujan 3,5 tahun di depan Raja Ahab. Saudara, saya beri contoh lagi di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Saudara, ini kejadian sesaat menjelang pemeteraian bangsa Israel. Ini di dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, kuda putih, kegerakan kuda putih sudah melesat. Hamba-hamba Tuhan sudah mau menjangkau seluruh penjuru bumi. Sudah mau menjangkau Israel, saudaraku. Di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih ini kegerakan menjangkau bangsa Israel. Nanti targetnya adalah Wahyu pasal 7 ayat 4. 144.000 orang dari bangsa Israel nanti dimeteraikan. Saudara, itu di tengah-tengah suasana yang begitu pelik, saudaraku. Meterai, saudaraku, pertama, meterai kedua, saudaraku, damai sejahtera hilang. Meterai ketiga, saudaraku, bala kelaparan menimpa bumi. Meterai keempat, perang dunia yang ketiga. Meterai yang kelima, keenam, dan selanjutnya. Saudaraku, sampai meterai yang keenam, saudaraku. Ini karena alotnya, saudaraku, untuk mempertobatkan bangsa Israel itu masih begitu sulit. Bangsa Israel masih begitu keras kepala untuk membuka hatinya, menerima Kristus Mesias. Saudaraku, begitu sulit, saudaraku. Sampai meterai yang keenam dibuka, saudaraku. Ini 4 orang tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Atau 7 malaikat sidang. Saudaraku, ini hampir putus asa juga. Ini dilukiskan di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Saudara, jadi ketika saudara membaca ini, saudaraku, ini ada kisah yang luar biasa. Kisah dunia, saudaraku, malaikat yang akan terjadi di akhir zaman. Malaikat yang adalah, saudaraku, angelos, utusan-utusan. Oleh karena itu, suatu ketika di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1-3 ini, malaikat-malaikat ini, saudaraku, 4 malaikat ini sampai hampir putus asa. Saudara, kita akan membaca, ini satu rahasia loh, saudaraku. Simak baik-baik. Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Perhatikan baik-baik. Malaikat ini menahan keempat angin di bumi, supaya jangan ada angin bertiup, saudaraku. Jadi malaikat ini memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan, memberikan satu hembusan rohani. Tetapi saudaraku, mereka menghentikan, saudaraku. Saya baca lagi. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi.
dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohonan. Ayat 2, perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin, saudaraku. Jadi karena situasi yang sedemikian alot, sedemikian pelik untuk mempertobatkan bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala itu, saudaraku. Ini 4 orang guru, 4 orang bintang ini, saudaraku, sampai ngelokro bahasa Jawanya. Bahasa lainnya ngambek begitu, saudaraku. Sampai mereka menahan keempat angin penjuru bumi. Artinya apa, saudaraku? Mereka ngambek, gak mau berkhotbah lagi, gak mau bernubuat lagi, hampir menghentikan, saudaraku. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman, saudaraku, setelah meterai yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, di akhir zaman nanti, saudaraku, tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, di Wahyu pasal 7 ayat 1, mereka pun melakukan sesuatu yang hampir keliru. Malaikat kok keliru, saudaraku? Saudara mungkin bertanya begitu. Iya, karena ini adalah malaikat yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 sebagai angelos yang menerima surat. Saudaraku, ini adalah hamba Tuhan, saudaraku. Satu ketika nanti untuk menjangkau bangsa Israel, mereka akan menghadapi tantangan yang sangat berat sampai membuat mereka itu nyaris putus asa. Tuhan, berat ini, Tuhan. Menghentikan angin. Saudaraku, ini menghentikan pengajaran. Apa yang disampaikan seperti mau berhenti. Saudara, berapa saat dalam minggu-minggu ini saya juga mengalami hal yang nyaris seperti ini, saudaraku. Rasanya berat. Tuhan, ini berat sekali saya sampaikan. Kitab Wahyu ini begitu berat. Apalagi untuk menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau bangsa Israel. Rasanya angin pengajaran ini mau berhenti. Saudaraku, tetapi karena kuasa Allah yang luar biasa, saudaraku, ketika kita nyaris putus asa seperti ini, saudaraku, sebentar lagi pertolongan Tuhan akan datang. Malaikat lain yang membawa meterai Allah yang hidup itu berseru dengan suara nyaring. Janganlah engkau merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, sebab kalau 4 malaikat atau 4 guru atau 4 bintang ini menghentikan pengajarannya, maka tumbuhan rohani yang sudah mulai tumbuh ini, saudaraku, ini akan mati. Saudaraku, pemberitaan tentang akhir zaman yang benar ini nanti akan berhenti, saudara, kalau sampai 4 guru ini berhenti. Saudaraku, tetapi ini nggak akan terjadi. Saudaraku, dan ini menjadi satu kisah yang nanti kisah heroik di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Ketika malaikat itu saling kuat menguatkan, saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Ketika hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu, mereka saling mengingatkan, saling menguatkan, sehingga rencana Tuhan digenapi oleh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika saudara dilanda satu situasi keputusasaan, maka yang harus saudara kerjakan, yang pertama adalah satu, datang kepada Tuhan dan berdoa. Kemudian yang kedua, ini jangan berbuat dosa. Ketika saudara nyaris putus asa, rasanya lemes, mau ngapa-ngapain juga lemes, saudaraku. Saudara harus
terhindar, menghindari perbuatan dosa, jangan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga yang terlebih penting, di dalam situasi yang sedemikian, saudara nyaris kehilangan pengharapan, saudara nyaris putus asa, saudara harus tunggu, sabar, sebentar lagi pertolongan Tuhan akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Jangan putus asa, tetap semangat. Kalau saudara lemah, datang kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa, kemudian tunggu, sabar. Sebentar lagi pertolongan Tuhan akan datang. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.